Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Raihan Muhammad Iqbal, Rona Alfianti, dan Titi Setiawati akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kemunculan Ilmu Perbandingan Pendidikan. Pokok pembahasan yang pertama, sejarah kemunculan ilmu perbandingan. Yang kedua, pengertian perbandingan. Yang ketiga, tujuan perbandingan. Yang keempat, objek perbandingan pendidikan. Yang kelima, ruang lingkup perbandingan pendidikan. Sejarah kemunculan ilmu perbandingan secara substansial cikal bakal dari perbandingan pendidikan sebenarnya telah ada sejak manusia mulai memperhatikan sistem kehidupan orang lain di dalam masyarakat pada masa lampau, di mana manusia telah melakukan komunikasi sosial dan saling memperhatikan satu sama lain. Inilah sebenarnya yang menjadi dasar tumbuhnya kebudayaan dan peradaban umat manusia. Sikap saling memperhatikan terhadap kehidupan atau sama lain itu kemudian berkembang menjadi sikap memperhatikan sistem kehidupan masyarakat di luar dirinya. Sikap semacam inilah yang mendorong manusia berpandangan positif terhadap usaha mentransfer nilai-nilai yang dianggap baik dan cocok yang terdapat di dalam sistem kehidupan orang lain atau masyarakat lain. Pengertian perbandingan. Perbandingan pendidikan mengandung pengertian sebagai usaha menganalisa dan mempelajari secara mendalam dua hal atau aspek atau lebih dari sistem pelaksanaan pendidikan, untuk mencari dan menemukan kesamaan-kesamaan yang ada dari kedua hal atau aspek atau lebih tersebut. Perbandingan pendidikan tidak hanya membandingkan sistem pendidikan dan pengajaran, pemikiran pendidikan, teori-teori pendidikan saja, tetapi perbandingan pendidikan merupakan perbandingan yang lebih mendalam lagi, yaitu mencari tentang latar belakang yang menimbulkan perbedaan dan persamaan teori dan praktek sistem pendidikan di beberapa negara. Poin selanjutnya yaitu tujuan perbandingan pendidikan. Adapun tujuan dari studi perbandingan pendidikan yaitu 1. Mendapatkan informasi yang akan berguna dalam meningkatkan pendidikan yang maju yang berisikan metode organisasi di antara berbagai sistem pendidikan dunia. 2. Mengetahui persamaan dan perbedaan, kelebihan dan kekurangan, yang kemudian mengambil unsur positif yang disesuaikan dengan kondisi. Yang ketiga, tumbuh saling pengertian, saling menghargai, dan meningkatkan hubungan kerjasama antar negara di bidang pendidikan. Poin yang keempat, objek perbandingan pendidikan. Objek perbandingan pendidikan dikenal dengan adanya dua macam objek, yaitu objek formal dan objek material. Sasaran objek formal adalah sistem, teori, dan praktek pendidikan yang ada sekarang, yang berlangsung pada berbagai masyarakat bangsa dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Sedangkan objek material, studi perbandingan pendidikan, yaitu masalah atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan yang mencakup permasalahan yang sangat luas, masalah hidup dan tingkah laku manusia. Dengan demikian, objek perbandingan pendidikan tersebut diantaranya 1. Perbuatan mendidik, 2. Anak didik, 3. Dasar dan tujuan pendidikan, 4. Pendidik, 5. Materi pendidikan, 6. Metode pendidikan, 7. Alat-alat pendidikan, dan 8. Lingkungan sekitar. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup perbandingan pendidikan. Menurut pendapat 1. William W. Brickman,
1. Deskripsi mengenai sistem pendidikan di negara lain dan penjelasan mengenai permasalahan pendidikan. 2. Analisis mengenai latar belakang yang mempengaruhinya serta problem-problemnya dilihat dari berbagai pandangan tentang problema yang kontroversial. 3. Membandingkan tentang persamaan dan perbedaan antara poin A dan poin B. 4. Memperbandingkan dan menilai sebab-sebab pokok sebelum dan sesudah dilakukan pemecahan problema yang kontroversial dan yang bersifat biasa. Kemudian pendapat yang lain, menurut Dr. Nazili Saleh dan Dr. Abdul Ghani Adud. 1. Segala pengetahuan yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan pengajaran dalam masyarakat yang berbeda. 2. Berbagai teori atau pengetahuan pendidikan seperti filsafat pendidikan, kurikulum pendidikan, manajemen budget kependidikan, metodologi kependidikan, masalah penyediaan guru dan pembinaannya, serta peraturan-peraturan yang berlaku. 3. Sejarah pendidikan dari suatu negara karena sejarah dapat menjelaskan problematika kependidikan untuk masa kini. Kemudian 4. Kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa yang merupakan latar belakang yang mempengaruhi timbulnya sistem pendidikan yang berbeda antara yang satu dari yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.